Berikutnya kita langsung mengundang mungkin yang hadir di sini sesepuh jemaat GPM Kota, Bapak Joko Telu, dan ada juga Majelis Dua Periode Bapak Siaga Blau. Untuk mengisi waktu jeda, kita langsung bisa mempersilahkan, mungkin bisa menghibur ketemu semua yang hadir di saat ini, sekaligus bagi jemaat GPM yang sementara melihat proses secara langsung lewat Zoom. Terima kasih. Mungkin kita langsung silakan ke sesepuh jemaat Kota, Bapak Joko Telu. Terima kasih. Seandainya aku punya di dunia yang lain, untuk apa aku di sini? Seandainya dapat kurasakan berdamainya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa ku di sini? Menderita merintih dan berdoa, di mana seandainya dapat kurasakan kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Apa aku di sini? Musik. Seandainya dapat kurasakan kejamnya dunia, keadilan. Untuk apa ku di sini? Menjadi dan menangis biru dan jernih, merintih dan berdoa, dimanapun berada. Yang mana seandainya aku menyadari terbang mencari dunia yang lain. Untuk apa aku di sini?
ku cari dunia yang lain. Mengapa ku Oke. Iya, pemirsa dan penonton setia channel YouTube Laki-Laki Sola Gracia, dengan tema besar Gereja Protestan Maluku di waktu ini, beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Seperti yang telah disampaikan lebih dulu bahwa Jemaat Larat Kota merupakan basis sentral daripada Klasis Tanimbar Utara. Dan dalam mempersiapkan pelayan-pelayan khusus yang dibutuhkan di Jemaat Larat Kota, sudah pasti semua kita, baik kecil besar tua muda, memiliki harapan-harapan terbaik untuk mempersiapkan Majelis Jemaat Larat Kota periode 2025-2030. Dan harapan dan pesan pelayanan itu akan sama-sama kita dengarkan dari yang pertama, Ketua Wadah Pelayanan Laki-Laki Sola Gracia. Terima kasih atas waktu yang ketiga bagi beta selaku Ketua Wadah Pelayanan Laki-Laki yang menjadi harapan dan pesan bagi ketong semua di lingkup sektor Sola Gracia maupun di lingkup besar selaku jemaat GPM Larat Kota. Beta terinspirasi dari 3 lagu yang mengisi waktu kita tadi, yaitu yang pertama Indah Rencanamu Tuhan, lagu kedua dari sesepuh Jemaat Larat Kota Bapak Cokor Telu, Seandainya Aku Punya Sayap, Terbanglah Aku, dan yang ketiga dari host yang membawakan sebuah lagu yang sangat menyentuh hati. Sudah aku bilang, beta bisa menggabungkan harapan dalam 3 lagu ini. Yang pertama, sesuai makna lagu Indah Rencanamu Tuhan, sebagai harapan pelayan jemaat, baik itu penatua dan diaken, kita harus memahami bahwa semua ini merupakan rencana Tuhan dalam ketompu konteks kehidupan setiap hari, ketika ketong dipanggil dan dipilih untuk melayani, menanam dan menyiram di ladang Tuhan. Mungkin itu yang menjadi dasar harapan pertama. Mengiringi dasar harapan itu ada sebuah tembang manis yang dinyanyikan oleh Bapak Cokor Telu, Seandainya Aku Punya Sayap, Terbanglah Aku. Ini sebuah lagu dunia yang kalau kita kaji, kita dekatkan dalam konteks keimanan kita, beta kira ini mempunyai arti penting. Seandainya beta ini punya sayap, terbanglah aku, beta akan bekerja dengan sepenuh hati, beta akan bekerja sesuai komitmen hati untuk menanam dan menyiram bersama jemaat GPM Larat Kota demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, lagu yang disampaikan oleh host itu mengabarkan sebuah harapan kalau kita harus berobsesi bahwa kita mampu untuk bisa menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan. Itu mungkin harapan-harapan yang kita bisa menggambarkan lewat jeda, lewat 3 lagu inspirasi yang dinyanyikan oleh sesepuh Bapak Cokor Telu dan selaku host Ibu Ona Lafu.
menjadi sebuah pelayan gereja, menjadi sebuah penatua dan diaken, ini bukanlah sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Memegang jabatan selaku diaken dan penatua ini merupakan sebuah jabatan yang sangat luar biasa karena memerlukan komitmen bersama antara kita dengan Tuhan, membangun komitmen bersama, membangun janji bersama antara kita dengan Tuhan selaku orang-orang yang terpilih untuk menjadi penatua dan diaken. Oleh sebab itu, selaku menjadi penatua dan diaken, diharapkan supaya yang pertama sekali kita mampu menjaga identitas kita untuk bisa menghargai sesama kita dalam konteks menanam dan menyiram. Yang kedua, kita bisa menghormati sesama dalam proses menanam dan menyiram. Lalu yang ketiga, untuk menjadi sebuah penatua dan diaken, kita harus mampu untuk bisa membangun sebuah kebersamaan ketika kita nanti terpilih sebagai penatua dan diaken di jemaat GPM Kota. Mengapa kita bilang demikian? Karena untuk proses pekerjaan menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan ini bukanlah sesuatu hal yang biasa-biasa saja, tapi sesuatu hal yang sangat luar biasa dalam konteks kehidupan berjemaat. Terkadang dalam waktu globalisasi, di zaman modernisasi seperti sekarang ini, dalam proses menanam dan menyiram ini membutuhkan kesungguhan hati untuk kita melayani. Karena kalau kita berbicara tentang menanam dan menyiram berarti memiliki sebuah waktu, rentang waktu yang panjang. Oleh sebab itu dituntut oleh ketua semua selaku anggota jemaat yang akan dipilih untuk menjadi penatua dan diaken jemaat harus memiliki kerendahan hati, memiliki komitmen janji dengan Tuhan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Jo selaku sesepuh di jemaat GPM Kota dan Bapak Cia selaku majelis 2 periode di jemaat GPM Kota yang dalam hal ini juga sebagai kapasitas ketua unit di unit Immanuel. Terima kasih untuk semua yang bisa diungkapkan. Lalu pesan yang kita boleh sampaikan selaku ketua wadah pelayanan laki-laki sektor Sola Gracia. Kita kira pesan ini, jemaat Arab Kota ini merupakan jemaat besar yang menjadi barometer bagi jemaat-jemaat kecil di Klasis dan Limbar Utara. Oleh sebab itu, jemaat GPM Arab Kota ini mesti bisa menjadi sebuah rumah tua, tempat persinggahan hati dalam sebuah kebersamaan, baku tongka, baku gendong, baku dukung untuk menanam dan menyiram di ladang Tuhan ini demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin itu saja kita pesan bagi kita semua. Semoga bisa terinspirasi. Terima kasih. Iya, demikian harapan dan pesan pelayanan dari Ketua Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Sola Gracia. Dan sebagai Ketua Unit pada Unit 1 Sektor Immanuel, tentu Bapak Cia juga memiliki harapan dan pesan pelayanan bagi mereka yang akan terpilih sebagai Majelis Jemaat periode 2025-2030 di Jemaat Ladang Kota. Bapak Cia, disilakan. Ya baik, terima kasih sekali lagi atas kesempatan buat saya. Sudah barang tentu kita punya harapan besar kepada calon-calon majelis baik itu penatua maupun calon diaken. Harapan kita itu mestinya sebagai calon penatua dan calon diaken ketika mulai dari proses
dia sudah harus merasakan bahwa dia adalah menjadi bagian dari sejumlah orang yang dipakai Tuhan. Dia harus merasakan itu. Dipakai Tuhan sebagai alat untuk bekerja di kebenaran yang tadi disampaikan oleh Pak Guru. Karena itu mulai dari situ dia sudah membentuk kesiapannya sehingga ada semacam rambu-rambu bagi dia. Karena proses ini juga bisa saja seorang penatua maupun calon diaken dia ini terpilih dari latar belakang yang berbeda. Bisa saja dia punya latar belakang pendidikan. Dia mungkin punya latar belakang kedudukan dan pangkat mungkin, atau status sosial, status ekonomi. Karena yang dilakukan adalah panggilan pelayanan yang harus mereka sebagai hamba. Ini juga membutuhkan. Jadi harapan kita melayani dengan sungguh-sungguh, setia sampai akhir. Ya. Yang berikut bahwa harapan ketika nantinya terpilih sebagai majelis dalam tanggung jawab pelayanan di jemaat, tanggung jawab pendampingan di unit maupun di sektor, seorang majelis penatua dan diaken ini harus mampu supaya kehadiran dia itu memberikan sukacita, memberikan kenyamanan, bahkan intinya menjadi berkat. Dia bukan saja mampu memimpin, mampu memberitakan, mampu melayani, tapi banyak hal dalam permasalahan konteks hidup jemaat ini. Dia juga harus punya kemampuan untuk memberikan solusi, memecahkan masalah, persoalan umat ini. Ya mungkin tadi sudah dicakapkan ya, mungkin ada masalah ekonomi, masalah pendidikan dan lain-lain. Mesti dia harus punya kemampuan untuk memecahkan itu. Sehingga apapun dalam tanggung jawab itu dapat dirasakan. Sungguh-sungguh kehadirannya itu menjadi pelayan Tuhan yang memberikan kesegaran bagi banyak orang. Terasa harapan-harapan itu sangat penting dimiliki oleh seorang penatua dan diaken, karena bukan saja berani mencalonkan diri ini istilahnya datang maju sebagai bayangan-bayangan saja. Oh tidak, tapi bagaimana punya komitmen untuk setia dalam pekerjaan ini, melayani dengan sungguh dan berserah kepada Tuhan, sehingga roh itu dapat menuntun dia, membentuk dia menjadi pelayan yang baik. Itu yang kita harapkan. Nah, sejalan dengan itu kita bicara langkah harapan kita untuk langkah gereja ini ke depan. Harapan kita, menurut hemat beta, mesti gereja memprioritaskan pelayanan terhadap pikiran dan perasaan. Itu pakai istilah pikiran dan perasaan, karena pikiran ini adalah sebuah pengetahuan, pemahaman terhadap firman Tuhan. Sedangkan perasaan ini merupakan iman, keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Tuhan. Kenapa ini perlu harus menjadi prioritas? Sebab kadang-kadang pikiran ini dia bisa merubah perasaan. Orang tahu terhadap firman, memahami apa maksud kehendak Tuhan, tapi apa yang dibuat dalam tindakan itu, kesetiaan, ketakwaannya itu, dia bisa saja lari dari itu. Karena itu pelayanan khususnya gereja Protestan Maluku, saran saya untuk lebih mengedepankan pelayanan yang sifatnya membentuk moral, membentuk karakter, spiritualitas umat itu. Itu paling penting. Jangan lalu kita banyak lebih berorientasi kepada pembangunan fisik.
pembangunan yang sifatnya kemewahan, yang pada akhirnya juga menjadi beban terhadap umat ini. Ini juga bagian dari kritis saya. Kenapa? Karena gereja ini, lembaga ini ibarat sebuah porsi. Jangan sampai pada akhirnya orang merasa bahwa porsi ini tidak enak, ya. Porsi ini tidak nyaman, ya, tidak memberikan kepuasan. Kita harus jaga. Kita adalah gereja, semua kita gereja. Pelayanan Tuhan benar-benar bisa menyentuh sekali lagi dan dapat merasakan ketika porsi ini dihidangkan baik. Yang melakukan itu adalah pelayan-pelayan khusus, seorang penatua dan seorang diaken. Karena itu harapan saya seperti begitu. Pesan, ya ini tanggung jawab bersama kita. Gereja Tuhan ini merupakan kewajiban kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Karena itu, mari kita jadi perambat-perambat rohani, yang jadi penghambat di tengah-tengah pembangunan tubuh Kristus ini, pelayanan tubuh Kristus ini. Tugas kesaksian yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Wadah Laki-laki Seksual Raja untuk menyiram ini tugas yang sama. Mari kita membawa, kita saling bertolong-tolong supaya pelayanan Tuhan, dan kita yakin bahwa jeripaya kita tidak sia-sia. Kita bekerja akan dari pengumpulan dunia ini tidak ada upah bagi kita, tapi sekali lagi ada jaminan Tuhan. Jeripaya tidak akan sia-sia. Mari kita kerja. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Cia. Ada harapan dari mereka yang dituakan dan nasihat bijak dari mereka yang dituakan sangat dibutuhkan dalam mempersiapkan pelayanan khusus di jemaat Lara Kota. Harapan dan pesan pelayanan dari sesepuh jemaat Lara Kota, Bapak Jo Koritelo. Waktu disilakan. Terima kasih host atas kesempatan yang ketiga ini. Saya disuguhi dua pertanyaan atau diberi tugas untuk kaitan harapan kepada majelis terpilih, tetapi juga harapan kepada jemaat ini sendiri. Yang pertama, harapan kepada majelis terpilih. Yang pertama, pelayan khusus setelah dilantik nanti, seperti yang saya sudah ungkapkan lebih dulu, jangan sampai terjadi 1-2 bulan rajin luar biasa. 1-2 bulan rajin luar biasa. Tapi setelah itu mulai cari alasan. Segala macam alasan. Ingat bahwa Anda ketika berdiri di depan, di bawah mimbar dan di benung, tangan pelayan firman itu telah memberkati Anda untuk pergi ke seluruh ujung bumi ini dan jadikan mereka muridku. Ini tugas. Jadi kalau misalnya 1-2 bulan saja rajin, lalu waktu-waktu yang lain mulai cari alasan, tugas pokok dan sebagainya, maka alangkah berdosanya seorang pelayan khusus.
Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai seperti pengalaman yang sudah-sudah, paling rajin ibadah unit, sektor, wadah, tapi jarang ikut bergabung dengan koordinator dalam pelayanan hari ulang tahun. Ini juga bumerang bagi kita sendiri. Padahal sesungguhnya seorang pelayan khusus di luar jam-jam ibadat seperti yang tadi disebutkan, mestinya dia harus rajin mengunjungi anggota jemaatnya, temui mereka, kenali mereka punya kekurangan, kelemahan, mereka punya pergumulan hidup. Silakan bergumul dengan mereka supaya mereka semakin mencintai Anda. Itu berarti mencintai Tuhan dan pekerjaan. Untuk semua itu, seorang pelayan khusus harus fokuskan diri dan menjadikan kata taat sebagai pedoman. Di dalam taat kita menemukan ketulusan hati. Di dalam taat kita menemukan disiplin. Di dalam taat kita menemukan kejujuran. Dan di dalam taat kita menemukan ketulusan. Bayangkan kalau seseorang itu taat, berarti dia tidak akan melangkahi hukum Taurat. Taat. Jika taat tepat waktu, berarti dia disiplin. Kalau taat setor uang unit, ya, taat setor uang unit itu kejujuran. Dan taat terus melayani di unit itu ketulusan. Karena itu sebagai orang tua, kita kutip ada seorang orang pintar namanya Benazir Bhutto. Benazir Bhutto bilang begini, saat yang paling indah bagi sebuah kapal ketika kapal itu ditambatkan di dermaga, dia akan terlihat cantik, indah, dengan kilauan lampu-lampu pijar yang membuat orang tertarik. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kapal tidak diciptakan untuk ditambat di dermaga. Kapal itu harus membelah gelombang, mengarungi samudra. Begitu halnya kalau seseorang yang dilantik atau diwisudakan atau dibenung menjadi pemimpin, bukan karena kegagahanmu hari itu di dalam ruangan, tetapi kegagahanmu akan muncul ketika Anda berkontribusi bagi negeri dan jemaat. Kalau kita bicara tentang majelis terpilih, pasti dia akan punya persiapan banyak. Dari pakaian hitam yang mahal, potong rambut, keren, tampil beda lah. Bikin pesta syukuran yang lumayan di rumah. Tapi itu semua tidak menjadi ukuran. Sebab neraca timbangan itu ada di medan kumul Anda. Semua itu akan dinilai oleh Tuhan ketika Anda dengan tekun dan rajin tulus masuk di unit pelayanan. Disitulah kita menemukan
figur pelayan khusus yang betul-betul membawa diri untuk pekerjaan Tuhan. Jadi itu harapan untuk pelayan khusus. Harapan kepada jemaat. Kita bersama-sama harus membantu pelayan khusus tadi di unit dan sektor untuk menjadikan diri atau hadir sebagai koordinator membantu mereka untuk pelayanan ini jalan dengan baik. Kemudian jangan lupa bahwa jika mereka para pelayan khusus itu juga sebagai manusia mungkin ada punya kelemahan dan kekurangan, mari kita tolong kritisi, tapi juga kita harus bantu untuk melengkapi kekurangan mereka supaya pelayanan di unit dan sektor itu bisa jalan dengan baik. Jangan yang berikut ialah anggota jemaat di unit masing-masing itu harus bersedia untuk difungsikan sebagai koordinator unit atau wadah sebagai media atau wahana melatih diri untuk kelak nanti pada waktunya Anda dipilih jadi majelis jamaah juga. Jangan sampai pada saatnya unit atau sektor kekurangan figur lalu menyeberang ke sebelah minta kesediaan dari unit lain. Dan kerugian di sini kan pasti unit dan sektor yang bersangkutan. Jadi semua ini membutuhkan persiapan yang luar biasa untuk menghadapi pemilihan majelis pada periode yang berikutnya. Yang harapan yang kedua untuk jamaah ialah sebaiknya kita menanamkan rasa bergiat dalam hal memberi kepada sesama. Kadang-kadang kita lupa bahwa memberi kepada sesama itu lebih penting daripada memberi kepada orang yang baru datang dan kaya raya. Sebagai contoh, ada bos datang dari Somlaki atau Ambon. Kita maka puji rame-rame ke sana, bawa sial gantung di leher. Padahal kita lebih memperkaya mereka yang sudah kaya. Mengapa kita tidak memberi seperti itu kepada teman-teman kita yang berkekurangan? Nah, hal memberi ini yang paling belum bisa dilakukan dengan baik dalam jamaah. Nah, para pelayan di sini juga harus menggerakkan jamaah ke arah sana. Memberi bukan berarti menunggu kita kaya dulu baru memberi. Kapan kita kaya? Berilah kepada sesama dari kekuranganmu supaya di situ Anda mendapat berkat yang melimpah bagaikan air yang mengalir. Karena ketika kita memberikan kepada orang yang susah, Rp1 hari ini saja lebih berguna ketika dia betul-betul merasakan membutuhkan uluran tangan Anda. Tapi besok ketika Anda berikan dia 1 juta di saat dia sudah berdiri sendiri, tidak ada gunanya dan tidak ada bedanya. Itu dekatan-dekatan terakhir yang perlu kita sebagai sebagai orang tua supaya kita semua menggiatkan kembali hal memberi kepada sesama. Ini yang bisa aku sampaikan atas perhatiannya
sertakan. Terima kasih dan shalom. Iya, terima kasih Bapak Cho, Bapak Cia, dan Bung Doni untuk waktu bersama di saat ini. Semoga pesan pelayanan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di Jemaat Lahat Kota. Demikian pemirsa dan penonton setia channel YouTube Laki-Laki Sola Gracia dalam bincang pelayanan kita di waktu ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Laki-Laki Sola Gracia. Dari Dela Cafe, saya Ona Lakpo, mohon pamit dari hadapan Anda. Shalom dan selamat siang.